salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Antonia Irawati dengan nomor induk mahasiswa 125200634, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Katolik Maria Fatima Jember dengan materi teks rekon. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau semua baik, ya. Terima kasih, tempat duduknya sudah rapi. Sekarang sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa sebelumnya sebelum mulai pembelajaran dan Bapa pada kita. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Adrian Adikaryo. Hadir, Bu. Alice. Hadir, Bu. Antonius Marvel. Yohanes. Hadir, Bu. Joshua. Hadir, Bu. Terima kasih. Dan selanjutnya, mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Ya. Akan dipimpin oleh Nada. Silakan Nada. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Biar tidak jenuh, ya, biar santai, rileks, ya, biar suasananya cair. Silakan berdiri, kita istirahat sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Bu Kira bilang SMP Maria Fatima unggul, kasih terima kasih ya. 1, 2, 3. SMP Maria Fatima Unggul, kasih, bermartabat. kasih semangat. Mari. Ya, semua sudah mengeluarkan buku. Ya. Kita akan menampilkan video satu kali lagi, ya, tapi bukan
video tadi menceritakan tentang apa? Ayo, tentang apa? Apa ya, Anas? Perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi, bagus. Terus, siapa bisa menceritakan video tadi? Alice, mungkin? Di video tersebut terdapat alat-alat komunikasi tradisional dan juga ditemukan. Di video tersebut terdapat alat-alat komunikasi tradisional seperti sinyal asap yang menggunakan benda. Lalu juga ditemukan ada komunikasi modern seperti handphone dan telepon. Iya, di video tadi ya terjadi perbedaan. Perbedaan apa? Komunikasi zaman dahulu dan komunikasi zaman sekarang. Kalau zaman dulu tadi apa, Nak? Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Jadi katakan hal saja, Pak. Ada trompet, ada asap, ada gendang. Dulu juga ada kan kentongan. Jadi kalau mau menyampaikan pesan ya pakai asap, pakai trompet, pakai gendang. Tidak seperti zaman sekarang. Nanti di video zaman sekarang untuk komunikasi sangat mudah ya, menggunakan HP, menggunakan laptop juga bisa. Kalau kemarin ya, kita sudah belajar tentang teks prosedur, sekarang kita akan mempelajari teks rekon. Kita akan mempelajari teks rekon. Kalau teks prosedur apa, Nak? Masih ingat apa teks prosedur? Ayo. Kemarin kita sudah belajar teks prosedur. Hari ini kita belajar materi baru, yaitu tentang teks rekon. Apa masih ingat? Siapa masih ingat teks prosedur? Selin, apa sih? Prosedur adalah teks yang menunjukkan cara melakukan sesuatu. Teks yang menunjukkan cara sesuatu, ya bagus, Ivori. Apa teks prosedur? Prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Iya, teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Sekarang kita akan belajar teks rekon. Nah, silakan bukunya dibuka. Ayo bukunya dibuka halaman 67, 68. Apa sih manfaatnya kalau kita belajar teks rekon? Apa manfaatnya? Siapa pernah mendengar apa itu teks rekon? Selin, ayo Selin. Teks rekon adalah teks yang menceritakan pengalaman yang dialami seseorang. Pengalaman yang dialami seseorang, bagus. Nada. Menceritakan kembali kejadian masa lalu secara urutan ando. Iya, teks yang menceritakan kembali. Nah, dengan belajar teks rekon ya, itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh, melatih kamu dalam menulis. Yang kedua, melatih untuk mengingat. Loh, Bu, mengapa Bu kok mengingat? Ya karena menceritakan pengalaman yang sudah lampau. Terus melatih kamu lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selain menulis, melatih kemampuan pintar, kemampuan berbicara. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, nanti murid diharapkan mampu memahami informasi dalam teks rekon.
perbedaan komunikasi secara langsung dan secara daring. Karena teks rekon daring itu ada hubungannya dengan komunikasi. Ya. Jadi pertanyaan anak-anak seperti apa perbedaan berkomunikasi secara langsung dan daring? Ayo nak. Jadi bedanya itu kalau komunikasi secara langsung kita langsung hadapan sama orangnya tanpa ada tantangan teknologi sama sekali. Tapi kalau secara daring itu kita berinteraksi atau berkomunikasi dalam media digital kayak media sosial atau WhatsApp. Bagus, jawabannya sangat bagus. Kalau berkomunikasi secara langsung, ya kita ya langsung berhadapan, bertemu, tidak memakai perantara. Sedangkan secara daring, ya bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Bagaimana cara berkomunikasi daring ya dengan baik dan aman? Yuk, baik dan aman. Enak. Berperilaku sopan, tidak kasar, ya bagus. Terus selanjutnya, apakah kamu pernah membaca atau mendengar tentang perkembangan komunikasi di Indonesia? Ya, pernah membaca atau mendengar? Ya, siapa yang pernah membaca atau mendengar? Ya, Cynthia mungkin. Oh, Deborah, ya Deborah. Saya pernah membaca tentang perkembangan komunikasi itu. Saya penanya tentang pendidikan. Oh, tentang pendidikan. Bagus. Selain Deborah, siapa yang pernah membaca atau mendengar tentang perkembangan telekomunikasi di Indonesia? Joshua, ayo Joshua. Saya pernah mendengar perkembangan di bidang teknologi. Oh, di bidang teknologi. Bagus. Kalau di bidang komunikasi, pernah mendengar? Pernah. Ya, mungkin mama papaku pernah cerita. Oh, dulu zamannya mama itu tidak ada HP Android. Adanya HP tilulit-tilulit yang hanya bisa untuk mengirim pesan dan telepon. Kayak zamannya Bu Ira dulu nak. Zamannya Bu Ira, ya itu HP-nya disebut dengan HP kentang. Ya, jadi HP-nya tebal. Ya, HP-nya tebal. Hanya bisa digunakan untuk mengirim SMS. Dan mengirim SMS itu berbayar. Ya, harga saya Bu, iya memang berbayar. Dulu sekali kirim SMS itu kalau sesama operator itu tarifnya Rp150. Ya. Kalau beda operator 300, ada yang 350. Dan kalau kita menulis, mengetik itu ada batas. Ya, ada batas berapa huruf. Nah, beda ya dengan zaman sekarang ya. Sekarang kita menggunakan telepon pintar, menggunakan HP Android, tidak perlu bayar dalam kirim WA, cuma mengisi kuota. Bisa digunakan untuk WA, bisa digunakan untuk video call. Kalau zaman dulu tidak. Terus perkembangan komunikasi di bidang apa yang kamu ketahui? Nah, ini tadi anak-anak sudah menjawab. Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang teknologi. Sekarang kita akan belajar untuk mengidentifikasi informasi dalam teks rekon dan menentukan struktur teks rekon. Kelompok 1, kelompok 2. Kita sudah membagikan lembar kerja. Setiap kelompok mendapat 1. Jangan lupa nanti anak-anak menulis nama kalian, nama lengkap beserta
Kelompok 6? Kelompok 7? Oke. Baiklah, kita akan mulai presentasi. Minta tolong nanti jika ada teman presentasi, ya, teman yang lain memperhatikan, ya, teman yang lain memperhatikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu Ira, spin dulu. Kelompok yang pertama maju adalah kelompok 1. Selamat pagi Bu Ira dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang teks rektor. Dan sebelum kami mempresentasikan teks rektor kami, sebelum itu kami akan memberitahu nama kami dulu. Nama saya Adrian Abadul 1. Nama saya Esa Mansur. Nama saya Esa Mansur. Saya kalian nomor 9. Pertama, apa peristiwa yang diceritakan dalam teks tersebut? Peristiwa yang diceritakan adalah pengembangan teknologi komunikasi dari masa-masa sejarah menjelang era modern Indonesia. B. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa ini terjadi sekitar 4000 sebelum Masehi sampai masa modern abad Ini tak tahu ke-20 kita bahasa ini. hingga sekarang. C. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat bangsa Sumeria, Mesir kuno, bangsa Maya, bangsa Cina, masyarakat pada era industri, hingga masyarakat modern di seluruh dunia. Kemajuan teknologi global dan dinamika sosial yang menghasilkan inovasi bermanfaat bagi masyarakat dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan. Ini presentasi yang sangat bagus. Tapi ada beberapa yang tadi volume suaranya kurang ke? Tapi sudah bagus. Selanjutnya, siapa ya? Dari kelompok
pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan teks rekor. Selanjutnya C dan D. C. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam Sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Cukup? Ada, silakan kembali ke tempat. Nah, tadi sudah ada 3 kelompok yang maju, ya. Hebat, ya. Semua kelompok hebat, ya. Luar biasa. Tampilannya juga menarik, jawabannya juga benar. Sekarang kita beri kesempatan masing-masing kelompok untuk berdiskusi lagi, ya. Silakan berdiskusi lagi, merefleksi, ya. Apa yang sulit? Ya. Kelompokmu itu mengalami kesulitan apa saat mengerjakan? Terus nanti bisa kamu tulis di halaman kosong, ya, di halaman kosong, di halaman kosong, di lembar kerja. Silakan diskusi. Nanti setelah berdiskusi, semua kelompok secara bergantian urut menyampaikan, ya, kesulitan apa yang kamu alami. Bisa dipahami? Ayo, silakan. Ya. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Yuk, ketua kelompoknya menyampaikan kesulitannya apa? Diri, Nan. Ayo. Yang dialami adalah kurang literasi dan memutuskan pendapat satu sama lain. Kurang literasi dan memutuskan pendapat satu sama lain. Kurang literasi, ya. Memutuskan pendapat satu sama lain. Ya. Kalau materinya mana yang belum mudah dan sulit? Yang mana? Yang cuma informasi atau struktur? Ya, mana yang sulit? Struktur. Selanjutnya, kesulitan dari kelompok kami mengkelompokkan atau menentukan bagian mana dalam cerita yang masuk dalam orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang mudah bagi dari kelompok kami menjawab pertanyaan nomor 1 karena jawabannya sudah ada di teks yang sudah disediakan. oke, terima kasih. Refleksi kelompokmu. Sekarang refleksi individu. Ya, ini refleksi pribadi. Dikerjakan sendiri. Tidak boleh melihat refleksi teman. Ada teman presentasi, ya, ada beberapa anak yang kurang memperhatikan, itu saja. Yang lain sudah sip, sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk dirimu sendiri.
pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari ciri kebahasaan teks record ya. Minta tolong anak-anak di rumah siapkan belajar untuk baca buku-buku bacaan ya yang ada hubungannya dengan teks record, dan jangan lupa belajar di buku paket. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan ya. Yang mimpin doa. Kalau tadi yang mimpin doa ketua kelas, kalau tadi ketua kelas sekarang wakil. Ya.